Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati pengawas Satuan Pendidikan Kecamatan Simenduru, yang saya hormati segenap Dewan Guru SDN 3 Sumber Baru, yang saya hormati saudara Ketua Komite, yang saya hormati ibu-ibu perwakilan wali murid dari kelas 1 sampai kelas 6. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu, dapat berkumpul dalam rangka acara sosialisasi visi misi SDN 3 Sumber Baru tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu menyempatkan diri di sela-sela kesibukannya dalam rangka mengikuti sosialisasi visi misi SDN 3 Sumber Baru. Acara kita pada pagi hari ini adalah dalam rangka observasi penilaian kinerja kepala sekolah oleh pengawas satuan pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, indikator pilihan yang saya ambil saat merencanakan penilaian adalah presentasi visi misi satuan pendidikan dengan indikator keberhasilannya, yaitu tingkat upaya mengkomunikasikan visi-misi dan prioritas satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Kalau kita lihat dari rangkaian ini, maka kita lihat kata kunci yang harus kita pegang itu adalah ini: kualitas pembelajaran yang berada di SDN 3 Sumber Baru. Kemudian target perilaku yang kami ambil adalah kepala sekolah mempresentasikan visi-misi secara konkret, terstruktur, dan mudah dipahami. Nah, mari kita ikuti selanjutnya. Bapak Ibu, apa itu visi-misi sekolah? Perlu diketahui bahwa visi merupakan cita-cita bersama untuk jangka waktu tertentu yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga masyarakat. Kalau boleh saya terjemahkan dalam bahasa yang lebih mudah, bahwa visi itu merupakan cita-cita, visi itu merupakan harapan, visi itu merupakan angan-angan dari warga masyarakat yang ada di SDN 3 Sumber Baru ini. Jadi visi itu adalah cita-cita, visi itu adalah keinginan, visi itu adalah angan-angan dan harapan. Apa saja harapan yang diinginkan oleh warga masyarakat SDN 3 Sumber Baru nanti dituangkan di dalam visi-misi sekolah. Kemudian misi itu merupakan cara-cara yang dilakukan sekolah dalam upaya untuk mencapai visi tersebut. Jadi kalau kita terjemahkan lagi yang lebih sederhana, SDN 3 Sumber Baru. Nah, ini visi kita adalah terwujudnya peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan berwawasan lingkungan. Visi ini disusun oleh tim pengembang sekolah SDN 3 Sumber Baru yang diketuai oleh Bu Alfiah. Ya, ini adalah visi yang disusun. Jadi visi kita adalah terwujudnya peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, cerdas,
mandiri dan berwawasan lingkungan. Kalau kita cerna lagi mewujudkan harapan ini supaya terwujud, kembali lagi kita menggunakan misi tadi, menggunakan cara tadi, menggunakan strategi. Bagaimana anak didik kita bisa beriman? Strateginya ada. Bagaimana anak didik kita bisa berakhlak mulia? Ada. Bagaimana bisa cerdas, bisa mandiri dan berwawasan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari? Ada. Dapat kita lihat di misi. Nah ini Bapak Ibu yang hormati, kalau tadi kita sudah tahu bahwa cita-cita kita agar anak didik kita menjadi orang yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, mandiri dan berwawasan lingkungan. Ini caranya. Nah, caranya seperti ini. Yang pertama adalah menciptakan profil pelajar yang berakhlak mulia dan rajin beribadah. Kalau peserta didik kita sudah seperti ini, profilnya seperti ini, berakhlak mulia dan rajin beribadah, sudah barang tentu ini dikatakan anak tersebut sudah beriman, berakhlak mulia. Apa bentuk nyata yang dikerjakan oleh guru-guru di sini? Banyak ya, melalui program-program pembiasaan dan pendidikan karakter serta budi pekerti. Apa saja pembiasaannya? Banyak. Salah satu misalkan program di SD kita yaitu dengan melaksanakan sholat duha bersama atau berjamaah, sholat zuhur berjamaah, kemudian membaca surat-surat pendek, kemudian menghafalkan Asmaul Husna dan seterusnya. Nah ini adalah menjadi kebiasaan yang lama-lama akan menjadi budaya. Setelah budaya terbentuk, maka terciptalah karakter anak yang beriman dan berakhlak mulia. Dan yang kedua, meningkatkan mutu lulusan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jelas, untuk menuju ke sana, pembelajaran di SD 3 Sumber Baru tidak ketinggalan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebab apa? Tanpa mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi, kita akan tergilas, kita akan ketinggalan. Bukti nyatanya apa? Banyak. Misalkan banyak bapak ibu guru yang dalam pembelajaran penilaian dan sebagainya menggunakan Google Form. Banyak ini sudah sering dilaksanakan, saya tahu sendiri ya. Kemudian mengerjakan soal-soal juga seperti itu. Kemudian mengumpulkan data, sekarang sudah sering menggunakan IT. Ya, ini dalam rangka membuat peserta didik menjadi orang yang cerdas ya. Kemudian yang ketiga, mewujudkan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif dan menyenangkan. Oh, Pak, pembelajaran di SDN 3 Sumber Baru itu menggunakan pembelajaran yang namanya diferensiasi. Diferensiasi itu mengangkat, mengoptimalkan potensi anak yang berbeda-beda. Jadi berbeda-beda, berdiferensiasi berbeda-beda, sehingga nanti anak tidak dipukul rata harus seperti ini semua, harus seperti itu. Karena apa? Kompetensi anak itu berbeda-beda, kemampuan anak itu berbeda-beda. Apabila dilaksanakan, disampaikan materinya secara kelancaran bersama-sama, pasti ada yang ketinggalan. Oleh karena itu sudah mulai dengan adanya guru penggerak di sini mulai menggunakan pembelajaran dengan berdiferensiasi. Selanjutnya yang keempat, meningkatkan mutu pendidikan dalam upaya mencerdaskan kehidupan generasi berpola kreatif, maju dan mandiri. Ya sudah jelas. Kemudian membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan
kewirausahaan dan pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan. Bapak Ibu, banyak sekali kegiatan-kegiatan di SD kita yang mewujudkan karakter misalnya kewirausahaan, mengembangkan dirinya, yaitu melalui pelajaran P5 ya. Anak-anak di sini dilatih untuk berkarya nyata dan di lingkungan sendiri dan berhasil. Nah ini jadi bisa dikatakan kewirausahaannya lebih mantap, kemandiriannya juga lebih mantap, dan secara berkesinambungan, artinya terus-menerus sambung menyambung, sehingga diharapkan nanti outputnya anak-anak itu benar-benar mandiri jiwa. Setelah lulus dari sini udah mandiri tanpa bantuan orang lain atau mengurangi bantuan orang tuanya, bisa mandiri. Kemudian yang keenam, menciptakan lingkungan sekolah sebagai tempat perkembangan intelektual, sosial, emosional, keterampilan dan pengembangan budaya lokal dalam kebinekaan. Bapak Ibu, dalam rangka menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, kami sengaja membuat program pembiasaan, yaitu GPS, gerakan pungut sampah. Kemudian ada lagi sarapan sehat bersama, ada itu ya. Jadi anak-anak setiap sejengkal sampah saya suruh ambil, itu yang akan menjadi budaya yang akhirnya menjadi karakter itu ya. Kemudian tentang budaya lokal dalam kebinekaan, Bapak Ibu, kami sengaja di dalam kegiatan P5 itu mengangkat kearifan lokal, budaya kultur di khususnya Sumber Baru kita angkat ya. Tak lupa pula dengan budaya-budaya di Banyuwangi, anak-anak di sini sudah kami bekali, sehingga nanti ketika keluar anak-anak sudah tidak kaget lagi dengan dunia luar ya. Anak-anak sudah mempunyai kemampuan, sudah mempunyai kompetensi ya. Ini adalah beberapa langkah atau cara yang kami gunakan untuk mencapai visi tadi, yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, cerdas mandiri, serta berwawasan lingkungan. Coba dengan lihat, sekarang sudah hijau ya, walaupun belum penuh, tapi sedikit demi sedikit kami sudah peduli terhadap lingkungan sekolah. Agar apa? Anak-anak belajar menjadi tenang, anak-anak belajar menjadi enjoy, anak-anak belajar menjadi senang. Karena belajarnya senang, maka ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu guru pasti diterima. Menuju terwujudnya visi misi sekolah itu bisa berhasil, ada beberapa faktor yang menentukan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, saya berharap ada umpan balik baik dari wali murid ataupun dari Bapak Ibu guru. Monggo Bapak Ibu guru dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Santoso sama Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktunya. Di sini saya akan menyampaikan hasil observasi yang dilakukan oleh Kepala Sekolah kepada saya, yaitu guru kelas 6. Saat observasi, saya melakukan pembelajaran atau melakukan kegiatan pembelajaran pada tema 8, yaitu Bumiku, dengan materi yaitu gerhana matahari. Pada observasi, saya melakukan dalam model pembelajaran discovery learning, yaitu anak-anak diharapkan dapat menemukan konsep atau materi yang ada atau dapat menemukan sendiri, sehingga dengan anak-anak menemukan sendiri terjadi pembelajaran yang lebih memakna, dan anak-anak dapat seterusnya mengingat. Berbeda
kalau misalkan kita mengemukakan dan anak-anak tidak mendapatkan materi itu sendiri, maka dipastikan kadang lupa. Pada observasi itu saya menggunakan model proyek, yaitu anak-anak menciptakan rangkaian proses terjadinya gerhana matahari. Dari kegiatan tersebut anak-anak dapat menemukan bahwa jenis-jenis gerhana itu ternyata bukan hanya pada gerhana matahari total, tapi juga ada sebagian, dan anak-anak bisa menemukan posisi yang tepat antara posisi matahari, kemudian bumi, dan juga bulan. Kendalanya kendala yang saya alami karena waktu itu saya tidak melakukan atau tidak proses kegiatannya itu tidak dengan proyektor, sehingga anak-anak itu memerlukan waktu proses yang lebih lama untuk menemukan konsep. Kemudian juga saya merasa kelemahannya yaitu saya hanya memanfaatkan handphone yang dipunyai sebagai aset, baik itu dari aset saya maupun dari aset anak-anak. Walaupun itu ternyata kurang maksimal karena kebetulan saya kegiatannya adalah secara berkelompok, jadi tidak semuanya siswa itu aktif. Yang aktif tetap aktif, kemudian yang ada beberapa siswa yang tidak. Dari situ refleksi akhir yaitu dengan kepala sekolah, saya diharapkan mempelajari kembali, yaitu pembelajaran diferensiasi, kemudian restitusi. Dari pembelajaran itu saya memperbaiki kembali, yaitu bagaimana cara agar kegiatan pembelajaran itu lebih aktif kembali. Saya menggunakan yaitu segitiga restitusi. Kemudian juga saya mengaplikasikannya dengan lebih menekankan pada kesepakatan kelas. Mungkin kita karena kesepakatan kelas ini adalah salah satu paradigma baru yang ada sekarang ini. Jadi mungkin saya selaku guru harus lebih membiasakan lagi menerapkan kesepakatan kelas. Sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Al yang telah menyampaikan kendala, kemudian juga menyampaikan refleksi, dan pada akhirnya menemukan setelah mempelajari rekomendasi dari kepala sekolah, mempelajari di BMM, ternyata sekarang sudah menemukan kendala itu untuk mengatasi. Ya, jadi harapannya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah guru kelas 1. Waktu itu saat kepala sekolah mengobservasi, saya menggunakan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang Aku Cinta Lingkungan. Namanya anak-anak ya Bu ya, kita nggak bisa memungkiri di kelas 1 ada yang lebih istimewa ya. Kemudian di saat itu saya menggunakan gambar. Ini tentang ruang keluarga, manfaatnya apa, gunanya apa, di situ kita bahas. Saat itu anak-anak mungkin kurang aktif karena saya nggak memakai proyektor atau tidak menggunakan lagu-lagu. Biasanya kalau saya pembelajaran itu karena anak kelas 1 itu kan sukanya dengan warna, dengan sesuatu hal yang baru ya Bu ya. Jadi saat itu banyak sekali kendala. Anak-anak saya aja ternyata kok nggak merespon, kurang aktif seperti itu. Mungkin karena anak-anak juga buku biasanya nggak ada warna yang seperti ini, mungkin seperti itu. Jadi anak-anak inginnya saya ditambah lagi buku apa. Akhirnya setelah itu bapak kepala sekolah, bagaimana Pak ini? Begini saja Bu, saya kasih ide. Gunakan hal-hal yang membuat anak-anak menjadi senang. Akhirnya saya belajar di PNM, kemudian saya menemukan ide, oh iya, ternyata anak-anak ini perlu dengan sesuatu hal yang baru, yaitu menggunakan warna. Akhirnya saya menggunakan gambar kamar tidur, ya itu menggunakan warna yang
ini bagaimana menurut Bapak? Oh ya Bu, monggo coba lagi. Akhirnya saya coba, ternyata antusias anak-anak. Oh Bu guru, saya mau menjawab. Oh Bu guru, saya ini gunanya apa? Kamar tidur untuk tidur Bu guru, saya juga seperti itu. Kamar saya juga warnanya seperti itu Bu guru. Nah, setelah saya pikir, oh ternyata benar. Anak-anak harus kreatifnya guru. Mungkin demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.